Ini sistem penilaian kita. Jadi nanti kita bagi menjadi 4, yaitu dari absen, tugas, mid test, dan final test. Oke. Ini masih default standarnya ya. Jadi untuk absen 10%, tugas 20, mid test 30, dan nanti final testnya 40%. Nah, kalau di saya sih sistemnya kita nganut kebersamaan, kesepakatan bersama nih. Ada yang keberatan nggak? Kalau saya sih enggak sih, Pak. Oke. Paketnya. Atau kayak kelas pagi mintanya dibalik. Absen 40, tugas 30. Seperti ini ya. Oke, tidak ada perubahan. Oke, lanjut, Pak. Oke. Oke. Nah, tujuan mata kuliah ini di sini kita akan belajar tentang dasar pemrograman, khususnya pemrograman berbasis objek. Nah, untuk pada mata kuliah ini kita sebenarnya apa? Pemrograman berbasis objek ini sebenarnya sebuah konsep, bukan bahasa pemrograman yang benar-benar harus ada. Jadi ini bisa diterapkan ke bahasa pemrograman yang lain. Nah, jadi di sini untuk memudahkan kita karena kita saling online, jadi menggunakan resource dari kalian masing-masing. Jadi di sini kita pakainya pemrograman web yang menggunakan database. Oke, jadi di sini sebelum kita mulai mata kuliah ini, kita semua nih ya, kita semua butuh untuk aplikasi. Sebentar ya. Ya, halo. Sorry, gangguan sebentar. Share lagi. Oke, udah muncul kan ya? Halo? Oh, ada. Oke, jadi sebelum kita mulai mata kuliah ini, saya harap di komputer kalian masing-masing itu kita butuh suatu web server atau Apache. Dan di sini sebenarnya bebas dari kalian bisa install masing-masing satu per satu. Intinya kita butuh suatu Apache web server dan satu database MySQL. Nah, kalau di sini untuk mempermudah kita pakainya SAM karena di sini udah lengkap semua. Jadi saya harap dari kalian udah punya untuk web server dan database-nya. Lalu setelah itu punya text editor. Text editornya juga saya nggak batasin apapun. Jadi bisa pakai mau Notepad++ atau Sublime atau apapun yang lain, mau yang berbayar, mau yang gratis. Dan tentunya kita butuh browser ya. Untuk browser masing-masing udah ada kan? Atau ada yang komputernya nggak pakai browser, Pak? Oke. Ini ada pertanyaan nggak untuk masalah ini? Nanti saya share ya. Oh iya, untuk nanti ke depannya dibuatin grup aja ya, grup WA atau apa. Jadi ke depannya kalau kita mau sharing sesuatu apa bisa di grup itu. Jadi kalau ada yang mau nanya ada apa. Oke, nanti saya share ya untuk apa aja rekrutmen yang perlu kalian butuhkan. Oke, ini pemrograman berbasis objek atau kita sering sebutnya sebagai OOP adalah konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan program dengan menggunakan objek. Pemrograman berbasis objek merupakan paradigma pemrograman yang diorientasikan kepada objek
Dan semua data atau fungsi paradigma ini dibungkus di dalam kelas-kelas atau objek-objek. Objek dapat diumpamakan dengan fungsi khusus yang terdiri dari diri sendiri. Untuk membuat sebuah aplikasi, objek akan saling bertukar data untuk mencapai hasil. Oke. Sederhananya, pemrograman berbasis objek ini gimana ya? Jadi kita mau buat program, biasa program itu kan sifatnya prosedural, atau kalian tuh ketika mau buat program, kalian cuma mau tahu nih, aku pengen bikin program yang bisanya tuh A, B, C, D, E. Misalnya gue pengen program ke sistem informasi gitu. Di sistem informasi ini gue pengen ada mahasiswa bisa masukin data mahasiswa, ada dosen bisa masukin nilai, ada admin bisa menampilkan data. Pokoknya kita cuma fokus ke prosedur atau apa yang pengen kita inginkan. Nah, di object oriented ini kita pecah dalam pembuatan program itu berdasarkan objek yang terlibat di dalam aplikasi itu. Jadi ketika kita misalnya mau bikin aplikasi Siswo tadi, kita amati dulu di dalam Siswo ini ada objek apa aja yang terlibat. Oh, ada mahasiswa, oh ada dosen, oh ada admin. Nah, ketika mahasiswa kita akan amati objek si mahasiswa ini, gue butuh atribut apa. Nah, biasanya di dalam object oriented ini akan kebagi dua, namanya yaitu nanti ada ya. Oke, di sini ada. Biasanya akan kebagi dua, namanya data dan behavior, di mana data itu atribut yang kita butuhkan dari objek tersebut, dan behavior itu adalah kita mau objek tersebut bisa ngapain di dalam aplikasi kita. Oke, salah satu contohnya adalah di sini. Ini adalah sebuah objek berbentuk. Ini adalah objek yang mau kita buat, contohnya adalah manusia. Di sini kita lihat dia punya atribut datanya. Misalnya ada bajunya, ada rambutnya, ada kulit, punya jaket, sepatu, kaki, mata, dan metodenya atau function atau behaviornya itu kita mau si objek ini ngapain di aplikasi kita. Misalnya di sini kita mau si objek ini tuh bisa berjalan, bisa berlari, bisa belok, bisa manjat, bisa makan, minum, ataupun yang lainnya. Nah, jadi di sini manusia yang memiliki objek, metode, sehingga dapat diambil satu pokok bahwa objek oriented ini kita fokus ke masing-masing pembagian tanggung jawab atau masing-masing objek. Jadi kita bakal fokus coding itu ke si objek tersebut. Nah, ketika objek ini udah jadi, kita tinggal komunikasikan objek si manusia ini, bisa home human ini dengan objek yang lainnya. Oke, nah ini contoh lebih sederhananya lagi. Jadi kita misalnya mau membuat suatu objek motor, nah di sini kita butuh datanya dari objek yang kita amati. Misalnya si motor ini kita butuh data mereknya apa, warnanya apa, tahun pembuatannya kapan, dan kita mau behavior atau function si motor ini yaitu bisa menghidupkan mesin atau bisa berjalan atau bisa ganti gigi. Nah, tergantung dari desain yang kalian mau. Oke, ini contoh lagi, misalnya ada sebuah komputer. Nah, komputer ini kita mau amati objeknya, terus kita tahu atributnya itu punya warna, dia punya monitor, dia punya CPU, dia punya mouse, dia punya keyboard, dan behavior-nya adalah function yang mau kita inginkan di dalam si komputer ini adalah dia bisa membuka aplikasi, bisa mematikan, ataupun bisa menyalakan. Oke, nah ini contoh bahasa pemrograman yang mendukung object-oriented programming. Oke, kayak seperti yang saya bilang tadi, object-oriented programming itu adalah sebuah konsep, bukan suatu bahasa pemrograman ya. Jadi banyak bahasa pemrograman yang mendukung atau beberapa mungkin udah basicnya itu udah object-oriented programming. Jadi dari awal kita udah dibina atau gimana ya? Dari awal kita tuh udah dibangun bahwa dasarnya itu harus sudah dibangun bahwa dari dasar awal kita ngebuat program itu harus sudah secara object oriented. Oke. Ini contoh yang prosedural. Jadi kalau prosedural kayak yang tadi bilang, dia nggak ngenal apa itu objeknya. Yang penting aplikasi gue berjalan apa yang sesuai dibutuhkan, udah isinya semuanya gue taruh situ gitu ibaratnya. Ini object oriented pada PHP, oke. Seperti yang saya bilang tadi, PHP bukanlah bahasa pemrograman yang murni berbasis objek atau seperti Java.
Oke, jadi bahkan konsep PHP dalam PHP itu baru hadir di PHP versi 4 ke atas. Oke, jadi di dalam PHP nanti itu sebenarnya object oriented itu kayak fitur tambahan. Ibaratnya kalau kita ngoding dengan PHP mau pakai object oriented pun masih tetap bisa jalan program kita. Beda kalau kita pakai Java atau kita pakai nanti misalnya apa di sini? Misalnya pakai C# atau C++, itu udah basicnya harus object oriented. Jadi ketika di coding secara tidak object oriented maka dia akan error. Oke. Sini singkatan dari PHP. PHP merupakan akronim dari Preprocessor App. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses data secara dinamis. Oke, PHP juga menggunakan jembatan berkomunikasi dengan database. Oke, secara data dinamis. Oke, ada yang tahu nggak kenapa PHP singkatannya kok aneh begini nih? PHP singkatannya PHP Hypertext Preprocessor. Ayo, coba di googling. Halo, halo. Halo. Udah sore pada lemes amat ini. Iya, Pak. Ada pengen makan ya. Oke. PHP itu sebenarnya pada dasarnya dibuat itu dia bernama personal homepage. Oke, jadi singkatan PHP itu merupakan personal homepage karena emang dia tujuannya dibuat untuk bikin website home untuk menggunakan sebuah website berbentuk home yang sederhana. Cuma karena ternyata peminatnya banyak dan digunakan menjadi sesuatu yang berbeda, maka dia pun akan merubah namanya karena sudah tidak sesuai lagi dengan namanya. Jadi dia ganti dengan PHP itu menjadi PHP Hypertext Preprocessor. Oke, ini merupakan sejarah dari PHP. Lalu di sini, sini ada alasan kenapa kita pakai PHP untuk pemrograman object oriented ini. Pertama, PHP itu kita bisa pakai dalam segala macam sistem operasi. Jadi mau Windows, mau Linux, mau pakai Mac, PHP itu jalan. Dan kedua, PHP itu mendukung sebagian besar sistem web server saat ini. Jadi ada Apache, ada apa, dan PHP mampu komunikasi dengan database MySQL. Dan PHP merupakan web scripting open source dan free atau bersifat bebas atau gratis. Jadi kita bisa bikin PHP nanti untuk keperluan apapun. Oke, jadi alasan kita pakai PHP sebenarnya karena ini yang pertama gratis, yang kedua mudah untuk tahap install kita nanti karena nanti kita perlu nge-setup awalnya dulu ya sebelum kita mulai. Oke. Nah, ini kita pakai SAM. Kenapa pakai SAM? Sebenarnya balik ke awal tadi karena ini mudah dan udah satu paket lengkap. Jadi ketika di dalam SAM ini merupakan kompilasi campuran dari beberapa aplikasi perangkat lunak menjadi suatu paket. Nah, jadi dalam SAM ini biasanya udah ada web servernya, udah ada database-nya, udah ada interpreter atau bahasa pemrograman si PHP. Jadi kalian cukup install si SAM ini, maka kita ibaratnya udah bisa mulai gitu. Ketimbang kalau kita misalnya mau pakai C++ atau mau pakai apa lagi? C# atau apa ibaratnya kan itu begitu kita mulai starting awalnya tuh lumayan banyak harus kita siapin. Kayak misal kita harus
install Visual Studio-nya, nanti install lagi database-nya, belum lagi nanti install dia butuh Java. Oke, nah ini nanti kalau nanti ini link buat download-nya nanti masing-masing dari kalian harus ada ya untuk si SAM ini. Oke, atau di sini udah ada yang punya SAM ini? Sudah, Pak. Udah semua? Belum, Pak. Baru download, Pak. Oke. Kalau bisa download sambil download ya. Jadi mungkin nanti sehabis break kita bisa langsung testing ya. Oke, ini setting untuk nanti. Nah, biasanya si SAM ini kan kita install kan. Nah, setelah diinstal ini kan biasa si SAM ini bakal ngebaca lokasi buat nanti di running itu biasa di file htdocs-nya dia. Jadi kini misalnya kita nggak mau gitu kan taruh file di dalam htdocs, kita mau buat satu directory sendiri. Nah, ini settingnya. Jadi ada 6 tahap. Jadi nanti mungkin bisa kalian coba sendiri ya. Nanti saya coba share materi ini biar kalian bisa lihat. Oke, jadi ini pertama buat langsung saya skip aja kali ya. Jadi nanti kalau ada yang balik lagi, kalau nanti kalian sudah install si SAM itu, sebenarnya kita udah bisa langsung running. Cuma balik lagi untuk pembacaan filenya itu ada di file htdocs. Nah ini cuma opsional. Kalau kalian mau pindah ke directory yang kalian mau, kalian bisa lakukan progres ini. Kalau kalian merasa, oh udahlah, gak usah gitu kan, dari htdocs juga gak ada masalah, itu kalian bisa skip proses ini. Oke. Oke, ini contoh kalau udah berjalan. Jadi ketika kalian ketik php minv atau php min version, itu akan sudah dikenali di dalam command prompt kalian. Itu berarti udah berhasil. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke dalam sintak PHP-nya ya. Jadi nanti kalau kalian udah selesai install itu, ibaratnya kan kalian udah punya web server sendiri, udah kalian punya koneksi database sendiri. Dan yang kalian butuhkan adalah setelah itu adalah tempat atau suatu aplikasi buat kalian menulis kode itu sendiri. Nah, di sini ada banyak sebenarnya beberapa text editor. Ini contoh yang gratis, misalnya kayak Notepad++, Sublime, Windows WordPad atau Atom dan lain-lain. Kalian bisa nanti bebas digunakan. Dan ini saya rekomendasikan karena biasanya ini ringan. Jadi cepat digunakan, dan untuk file PHP-nya nanti ketika kalian mau simpan, nah itu wajib dikasih nama di ujungnya dengan file belakangnya namanya .php ya. Oke. Ini sintak PHP, jadi nanti di dalam isi file itu kalian untuk tahu bahwa gimana cara sistem itu mengetahui bahwa yang kalian ketik itu adalah file PHP atau bukan. Jadi kalian wajib bisa. Oke. Lebih enak ya. Oke. Berarti di sini kalian bisa ngelihat ya bahwa di dalam file script kalian tuh kalian wajib mencantumkan ini kurung kecil tanda tanya PHP, lalu isinya di dalam adalah script atau sintak PHP kalian. Lalu setelah itu diakhiri dengan tanda tanya kurung tutup. Nah, ketika kalian bikin tanda ini, berarti si web server akan otomatis ngebaca bahwa di dalam script kalian masukkan ini adalah script PHP. Oke. Jadi blok scripting-nya bisa kalian taruh di mana aja di dalam dokumen. Bisa di awal, bisa di akhir, tapi yang pasti script PHP baru akan dibaca ketika kalian memasukkan script ini. Oke, ini tambahan. Oh ya, ini untuk setiap kali kalian nulis code itu harus diakhiri dengan tanda semicolon atau titik koma. Dan ini merupakan tambahan, jadi kalian mau tulis suatu komentar atau mau suatu notes di dalam codingan kalian, bahwa ini tuh misalnya fungsinya buat ngapain atau ini tuh tujuannya untuk apa, nah, kalian bisa pakai tanda garis miring 2 atau tanda pagar. Dan misalnya kalau komentar kalian atau panjang sekali gitu, berarti lebih dari satu baris, kalian bisa menggunakan garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu?
Pak, mau nanya Pak, Yes. itu blok PHP bisa ditempatkan di mana saja. Mm-mm. Jadi misal kalau kita masukin PHP ke HTML bisa di head, bisa dibagi gitu. Betul, bisa dibagi. Misalnya kalian ada file HTML, kalian mau masukin file PHP-nya itu bisa lagi di tengah-tengah, kalian mau disisipkan atau lagi di tengah-tengah, kalian stop terus masukin file HTML lagi, terus kalian taruh lagi file HTML lagi, itu bebas. Intinya setiap kali si web server ngebaca ada tanda tanya PHP, maka dia akan memperlakukan script di bawah itu sebagai sebagai coding PHP gitu. Ketika kalian datanya tutup, oke berarti codingan PHP-nya cukup sampai sini gitu. Dan di bawahnya dia akan baca sebagai HTML lagi. Nah, ketika ada tanda baca PHP lagi, oh ini sebagai PHP lagi. Ketika kalian tutup lagi, berarti PHP-nya cukup sampai sini. Gitu sih. Jadi di dalam satu file mungkin bisa banyak script PHP atau bisa dalam satu isinya full PHP. Tergantung gimana nanti kondisi atau kalian buatnya aja sih. Oke. Baik Pak. Ada lagi? Gak ada, saya lanjut ya. Oke, ini perintah echo. Perintah echo di sini digunakan untuk mencetak atau menampilkan teks. Jadi perintah echo itu biasa kita gunakan untuk menampilkan atau mencetak apa yang kita mau munculkan. Dan biasanya itu bisa berupa teks ataupun berupa nilai dari suatu variabel. Nah, contoh untuk si echo ini biasanya nggak bersifat case sensitif. Jadi ketika kalian ketik dengan echo menggunakan huruf kecil maupun huruf kapital, itu dibacanya akan sama aja. Jadi ketika kalian contohnya seperti ini, misalnya echo, tanda petik ketik teks di sini, maka akan muncul tulisan teks isinya ketik teks di sini. Oke, lalu ini ini contoh nanti. Untuk buat file nama. Oke, ini nanti kita akan coba latihan ya. Kalau misalnya kita udah install semua file SAM-nya. Jadi ini contoh. Misalnya kalian mau menampilkan enak nih. Ya, saya coba dulu. Edit. Ini contoh editor online. Jadi misalnya di sini kita mengetik di dalam script PHP ya. Jadi di dalam ini bisa kita mengetik hello world, lalu kita tampilkan. Ini nanti akan muncul katanya hello world. Oke. Jadi apapun. Ini baru perintah echo ya. Jadi misalnya kalian mau ketik halo. Ini contoh menggunakan online editor, tapi nanti kita pakai editor sendiri. Oke, atau mau langsung coba pakai si online editor dulu sementara sambil nunggu downloadnya juga bebas. Ini oke, ini dulu stop dulu.
Oke, ini untuk nanti misalnya kalian mau kalian udah buat filenya terus kalian mau running di dalam command prompt. Jadi untuk syarat melalui running di dalam file command prompt-nya ini, jadi kalian harus masuk ke directory file kalian itu. Misalnya di sini contohnya ada di D. Jadi kalian masuk ke command prompt, kalian harus masuk ke direktorinya. Nah, jadi sini di dalam folder Andri, jadi dia masuk ke CD spasi Andri. Lalu setelah itu untuk ngerunningnya perintahnya itu cukup php spasi nama file yang kalian bikin. Misalnya di sini contoh latihan PHP berarti PHP spasi latihan.php. Oke. Ini berikutnya variabel. Aduh, mulai masuk variabel. Kayaknya cukup sini dulu deh ya. Biar sambil enak nanti kalian juga punya gambaran pas ngetesnya, nggak cuma langsung diceritain doang, ibaratnya kalian punya ada visual yang kalian bisa lihat atau bisa kalian coba dulu. Jadi mungkin sambil menunggu break ini mungkin ada yang bisa sambil di-download atau dicoba. Oh iya, halo, ini saya udah bilang belum sih tadi untuk bikin grup, mungkin langsung dibikin aja kali ya, biar nanti kelihatan di dalam proses install ada yang bermasalah atau apa. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, ini ada chat. Oke. Iya. Kita hold sampai sini dulu ya sebelum lanjut. Ada yang mau nanya? Tidak, Pak. Ini PPT-nya, iya nanti PPT-nya saya kirim. Ini ada ini nggak sih? Udah ada yang udah ditunjuk buat jadi apa namanya ya? Jadi ketua kelas atau jadi moderator gitu? Pak Soleh. Pak Soleh. Pak Soleh. Siapa Pak Soleh? Bukan saya, Pak, bukan. Waduh. Oke, Pak Soleh ya. Yang lain, Pak, yang lain. Huh? Mungkin yang berpengalaman aja dah. Iya, yang berpengalaman aja. Biasa yang udah bekerja berpengalaman, Pak. Aduh. Mungkin sarannya Mas Abdul tuh boleh, Mas Abdul. Mas Abdul. Enggak belum. Mas Abdul atau Mas Agus kayaknya. Boleh. Justru yang udah kerja banyak kerjaan yang belum. Mas Abdul tuh, setuju lah Mas Bedul ya. Iya, Mas Iya, Bedul, boleh. Oke, setuju Mas Iya, Bedul, benar. Pak. Setuju. Yang namanya kelas karyawan pasti ada benar. Pak. Ya, betul. Soalnya beliau anak organisasi tuh. Mas Bedul sudah setuju Pak Irwan. Belum, Pak Agus. Oke. Voting Udah. aja voting. Mas betul ya. Mas Bedul Pak. Betul, Pak. Boleh. Iya ya udah. Ini saya taruh nomor WA saya di grup ya, di chat sini ya. Jadi misalnya kalau grupnya udah ada, silakan invite saya ya. Oke, Ya, Pak. Mas Bedul silakan. Oh ini ada yang nanya nih. Pak Agus silakan, Pak Agus. Untuk buka file PHP-nya hanya pakai perintah PHP aja nggak Pak? Sebenarnya ada dua. Untuk buka file PHP tadi, yang pertama itu melalui web browser. Kalau di web browser kita cukup masuk ke direktori, kita cukup masuk ketika udah kita running web servernya, kita cukup masuk ke localhost, karena tadi saya bilang bahwa si file SAM-nya itu langsung ngebaca ke direktori si htdocs, jadi kalian cukup masuk ke localhost / nama file kalian, misalnya contoh tadi latihan PHP, jadi cukup ketik localhost / latihan.php, atau yang kedua kayak tadi kita masuk ke command prompt, masuk ke direktorinya, baru diketik php spasi latihan PHP. Ini ya nomor WA saya. Jadi kalau nanti udah ada grupnya, silakan di-invite. Oke, ada lagi? Ini tadi 5.40 ya.
Jadi jam berapa sih kita? Sudah lupa lagi. Ya, oke. Grup tele. Tiga. Oke. Berarti 6:30 ya, kita ketemu lagi ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Atau ada yang udah selesai, ada yang bisa ditunjukin, ada yang udah running, biar teman-temannya bisa lihat. Atau mau lihat punya saya, tapi punya saya agak berbeda. Ayo, jadi siapa udah? Fahrur, Nur Yasin, contohnya Di running ya, Pak? di share screen aja biar teman-temannya bisa lihat. Di file apa aplikasi SAM-nya coba dibuka. Bagaimana Pak bukanya? Diklik aja sih aplikasi SAM-nya. Ini kan web servernya yang udah kamu buka. Ini Pak, kelihatan nggak? Kayak mesti ganti share screen deh. Saya bisa share screen yang ini. Apa, Ci? Nah, ini contohnya. Kalau misalnya kalian udah berhasil install, yang kita butuhin itu cuma Apache dan MySQL doang. Jadi ketika di running, mestinya kalau berhasil akan muncul tampilan seperti itu ya. Jadi dia akan kebuka, portnya berapa, portnya 80, itunya itu, terus MySQL, portnya 3306. Kalau udah seperti ini, berarti kalian udah punya web server sendiri, udah punya database sendiri, kalian cuma cukup siapin editor buat kalian mulai coding aja sih. Oke, break dulu ya. Siap. Coba. Ya. See you. Baik, Pak. Masuk berarti jam berapa, Mas? Cielah, cewek.
gue cakep bet. Mas Soleh masuk lagi jam berapa ini? Habis maghrib kita istirahat isoma dulu. Berarti boleh live dulu ya, di live dulu. Silakan. Nanti ada informasinya lagi. Iya. Terima kasih Pak Soleh. Pak Soleh udah bikin grup belum Pak? Kan lu ketuanya sih. Kan betul. Kan disaranin. Betul. Iya, betul. Udah bikin grup dong. Betul. Dul, buat dul. Nah, Grupnya di Telegram dulu, jangan di WA dulu. Ditunggu grupnya. Grup Berarti Pak Soleh wakilnya tuh. Mas Oji tuh, Mas Oji. Belum bisa bikin grup gimana caranya? Silakan Mas. Ditunggu. Saya belum Berarti bisa nanti bikin. Pak Soleh wakilnya nih. Jangan Mas Reja udah. Reja pas CS ketemu lagi. Iya itu pas Mas Bedul sama Mas Iya, Reza pas. pas. Mas Reja Ya sama Allah. Mas Bedul itu pas. Pengalaman. Dul, dikeroyak dulu. Enggak. Stadion. Nah, tadi kan yang awal nunjuk itu kan Mas Reza tuh nunjuk Pak Soleh. Berarti gimana kalau kita vote Mas Reza aja dulu? Enggak. Ya, kita Mas Reja sama Mas Enggak. Bedul. Oke, siap. siap. Setuju Pak Siap, Bedul. setuju. Mas Bedul lah pokoknya. Setuju. Yang bikin gara-gara dulu Mas Reza nih. Milih-milih orang. Ya, setuju. Mas Bedul diterima saja dengan lapang dada. Sabar aja. Mas Jangan, Bedul, jangan. sabar. Jangan Pak, jangan. Enggak, udah Mas Bedul. Setuju semua ya Mas Bedul ya? Setuju. Oke, lanjut. Tuh, oke. Iya, setuju lah bedul. Mayoritas. Bedul. Apa-apaan Oke. ini? Hidup bedul. Setuju Mas Bedul. Hidup Bedul. Luar biasa Bedul. Seakan-akan kalian ya. Kita break dulu ya. Ini kita mau sholat jamaah online. Kalau bisa boleh. Pas aja soalnya kopas. Imam. Ya kita ya break dulu kali ya. Live koi lah. Koi. Ya. Oh. Break. Ada lagi. Katanya mau keluar. Mas Doni sehat, Mas Doni? Nggak kedengeran dia. Mas Doni Wahyudi. Halo. Mas Doni Wahyudi. Itu dua-duaan itu nggak boleh, itu jaga jarak. Aduh. Takutnya ngadu tuh. Ya, siap-siap dulu yuk.